Sudah dengar Wei Hong benar-benar membasmi keturunan Raja Ibel Peng. Raja Ibel Peng adalah salah satu santo agung ras Ibel, jadi keturunannya memang jenius. Namun, dia dibasmi sebelum lahir. Ya, Wei Hong baru mencapai tingkat ke-8 tingkat raja, tapi dia bisa membasmi seorang kultivator setengah tingkat suci dengan marah. Jika Wei Hong mencapai tingkat suci, seberapa mengerikankah dia? Benar sekali, haha, dengan cara ini, ras manusia kita benar-benar bisa sedikit direvitalisasi. Di kota Luantian, di sebuah restoran di lantai 2, para prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi dengan suara pelan. Jelas, mereka sudah mengetahui berita itu ketika tiba di kota Luantian. Justru karena itulah mereka semakin mengagumi Wei Hong. Keturunan Raja Ibel Peng memilih untuk lahir pada saat ini, tentu saja bukan hanya untuk memamerkan kekuatan mereka. Di masa lalu mereka, selain Raja Kra, Raja Ibel Peng juga sangat arogan dan mendominasi. Oleh karena itu, mereka tentu ingin memanfaatkan momen lemah ini untuk menyatukan klan Ibel. 10 ras utama binatang suci di alam roh binatang tidak dianggap serius oleh keturunan Sang Bijak Agung. Lagi pula, banyak binatang suci di alam roh binatang adalah bawahan umat manusia atau setara dengan sahabat umat manusia. Beberapa dari mereka bahkan dianggap sebagai guk-guk pemburu dunia peri di mata keturunan Sang Bijak Agung. Di antara 3 alam manusia, makhluk abadi, dan Ibel, ras Ibel tidak pernah hidup berdampingan dengan manusia atau makhluk abadi. Ras Ibel bagaikan ras yang mandiri. Ras Ibel selalu mandiri. Justru karena itulah ketika ras Ibel muncul, ras Ibel akan berjuang keras karena rasa jijik yang terpendam di lubuk hati mereka. Singkatnya, ras Ibel adalah ras yang agak kontradiktif, tetapi ada satu hal yang tidak akan berubah, yaitu, ras Ibel selalu memandang rendah ras manusia, bahkan membencinya dari lubuk hati mereka. Bagi ras Ibel yang berasimilasi, seperti mereka yang berada di benua ras Ibel dengan aura ras manusia lebih baik. Mereka relatif ramah terhadap ras manusia. Namun, bagi ras Ibel kuno, seperti beberapa orang suci agung, mereka relatif tidak toleran terhadap hidup dan mati. Dulu, ketika 7 orang suci ras Ibel berkekuatan penuh, mereka berani bersaing dengan pengadilan surgawi. Namun, puluhan ribu tahun telah berlalu dengan tenang, dan pengadilan surgawi pada masa itu telah lama merosot. Bahkan di benua ini dan di berbagai dimensi, orang-orang telah lama melupakan keberadaan makhluk abadi. Pertentangan yang sesungguhnya telah terjadi antara ras manusia, ras Ibel, dan ras monster. Kini, ras manusia dan ras monster telah bersatu untuk menekan ras monster. Sejak zaman dahulu, tidak mungkin ada 2 harimau di satu gunung. Justru karena inilah kontradiksi antara ras manusia dan ras monster menjadi semakin intens. Karena ras Ibel memiliki bakat unik, mereka mampu menekan umat manusia. Meskipun keturunan para santo Ibel kuno belum lahir, umat manusia masih belum mampu melawan hanya dengan berbagai ras di dunia roh binatang. Justru karena itulah saat Wei Hong menunjukkan kekuatannya, beberapa orang kuat umat manusia merasa bangga, tetapi banyak juga orang kuat umat manusia yang merasa sangat khawatir terhadap Wei Hong. Jika Wei Hong melakukan ini, aku khawatir para Ibel akan kembali ingin membasminya. Seluruh lantai 2 hampir seluruhnya ditempati oleh manusia-manusia perkasa. Di sebuah sudut, seorang pria berbaju ungu berkata dengan suara berat, sorot mata penuh kekhawatiran. Sejak Wei Hong membasmi Long Aotian dari alam roh binatang dan merebut tubuh Bifang, klan Ibel tidak mungkin membiarkan Wei Hong pergi. Terlebih lagi, sekarang setelah semua orang suci kuno klan Ibel keluar dari pengasingan satu demi satu, menurutku, Wei Hong benar-benar dalam bahaya. Di samping pria berpakaian ungu itu, seorang pria lain yang agak tenang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Haha, Zihai, Liu Sha, kalau kalian benar-benar menyelidiki Wei Hong, kalian akan mengerti. Bagaimana mungkin Wei Hong orang biasa dia hampir berjuang sendiri untuk keluar dari masalah. Bagaimana mungkin klan Ibel dengan mudah membasmi orang seperti itu di meja ini?" Ada seorang pria berpakaian putih. Dia tersenyum dan berbicara dengan tenang. "Semoga saja begitu." Pria berbaju ungu bernama Zihai itu masih tampak khawatir saat ini, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, sungguh mengejutkan bahwa Wei Hong mampu melangkah keluar dari benua Wuqi yang kecil selangkah demi selangkah. Pria tenang Liu Sha mengangguk sedikit dan berkata saat ini, "Ya, sekarang aku sangat ingin bertemu Wei Hong dan melihat kekuatannya." "Haha, karena 2 pria hebat dari ras manusia kita bisa melindunginya sekaligus, mungkin Wei Hong bisa mendapatkan kejutan tak terduga dalam pertempuran memperebutkan bintang Chang Yun yang akan datang." Pria berbaju putih itu tersenyum tipis, menunjukkan sedikit kerinduan, lalu berbicara.
Ji Wuming, apa kau ingin melakukan sesuatu lagi? Zihai menatap pria berbaju putih itu dan berkata tanpa berkata-kata. Haha, bukan begitu. Hanya saja tiba-tiba ada manusia kuat yang muncul di ras manusia kita. Tentu saja, aku juga ingin mencobanya untuk melihat kemampuannya, kata Ji Wuming, pria berpakaian putih, dengan raut wajah sedikit gembira dan tawa. Sepertinya kau tidak bisa melihatnya. Kali ini, Wei Hong pasti akan dibasmi oleh klan nagaku. Saat itu, terdengar dengusan dingin, dan beberapa sosok terlihat menuruni tangga. Seorang pria berjubah kuning berjalan di antara mereka, matanya memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Ia melangkah maju, dan auman naga di sekitarnya bergema di langit. Momentumnya begitu dahsyat sehingga lantai 2, yang tadinya agak kacau, seketika menjadi sunyi senyap. Jalan naga, Ji Wuming menatap pria berjubah kuning di depannya, kilatan keterkejutan melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara lirih, klan naga benar-benar mengirimmu keluar. Haha, Ji Wuming, apa yang mengejutkan dari ini? Wei Hong dari ras manusiamu telah membasmi Long Aotian, anggota generasi muda ras naga kita. Lagi pula, para petinggi ras manusiamu terlalu tak tahu malu untuk benar-benar melindungi Wei Hong. Dalam hal ini, hanya aku, Long Xing, yang bisa bertindak. Pria berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak, raut wajahnya sangat arogan. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadap dua manusia perkasa itu. Sebaliknya, ia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Long Xing, kamu sangat berani. Mendengar perkataan Long Xing, para prajurit manusia lainnya menunjukkan kemarahan di mata mereka, dan Ji Wuming membanting meja dengan keras, langsung berdiri, menatap Long Xing dengan dingin, dan mendengus kasar. Di antara umat manusia, mereka sekarang adalah pemimpin, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk bangkit. Long Xing menatap Ji Wuming dan tertawa. Setelah aku membasmi Wei Hong, aku akan datang untuk menyusahkanmu. Ras manusia tidak lain hanyalah sampah. Long Xing berkata dengan tatapan dingin. Manusia hanyalah sampah. Suara dingin dan arogan terdengar dari lantai 2. Tak seorang pun menyangka asosiasi naga akan begitu arogan dan mendominasi, bahkan memandang rendah semua orang hingga ekstrim. Ini hampir seperti menembakkan meriam peta secara maksimal. Desir, desir, desir. Tepat setelah suara Long Xing jatuh, beberapa sosok tiba-tiba berdiri. Aura mengerikan mendistorsi seluruh ruangan. Kemarahan hampir mencapai puncaknya. Aura Ji Wuming samar-samar seperti naga emas raksasa yang diam-diam mengembun, dan kedua matanya yang seperti lentera merah besar ingin terbuka. Sosok-sosok di belakang Ji Wuming bahkan lebih mengesankan, dan mata mereka memancarkan niat membasmi yang dingin. Saat itu, Ji Wuming menatap dingin Long Xing di depannya, dan dengan lambaian ringan tangan kanannya, sebuah pedang putih muncul di tangannya. Katakan lagi, pedang putih itu diayunkan ringan, dan aliran cahaya menebas ke arah Long Xing. Naga itu berubah menjadi naga raksasa yang mengerikan dan menebas ke arah Long Xing. Saat pedang itu terhunus, naga emas di belakangnya meraung dingin, dan cakar besar tangan kanannya juga mencengkeram Long Xing. Ledakan. Dengan tabrakan hebat, seluruh lantai 2 restoran itu rata dengan tanah hampir dalam sekejap, dan seluruh restoran langsung berubah menjadi rerundewa. Pada saat ini, serangkaian sosok yang sedikit malu bergegas keluar dari sana. Di udara, Long Xing berdiri dengan gagah, tanpa sedikit pun rasa malu di tubuhnya. Namun, satu demi satu sosok terbang keluar, memuntahkan darah. Ji Wuming berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan, pembuluh darahnya seakan pecah. Bagaimana itu mungkin? Ji Wuming berlarian liar dengan darah di sekujur tubuhnya, dan ia sama sekali tak percaya. Kultivasinya berada di puncak level Sein setengah langkah, dan ia bahkan hanya selangkah lagi mencapai level Sein. Namun, dengan kultivasi seperti itu, ia bahkan tak mampu menahan satu gerakan pun dari Long Xing. Apa Ji Wuming bahkan tidak bisa menahan serangan Long Xing? Lelucon apa ini? Apakah para jenius umat manusia kita musnah begitu saja? Ini, kultivasi Long Xing ini pasti berada di level Sein, kalau tidak, dia tidak akan seaneh ini. Kultivasi tingkat suci, ini sungguh luar biasa. Ketika umat manusia melihat Ji Wuming dan yang lainnya diterbangkan oleh Long Xing, ekspresi semua orang berubah drastis, dan ada kilatan ketidakpercayaan di mata mereka. Namun, bagi ras Ibel, semua orang tampak sangat bangga. Haha, bagaimana menurutmu Tuan Long Xing benar? Umat manusia memang sampah. Haha, bagaimana mungkin ras manusia bisa menandingi ras Ibelku? Hanya Tuan Long Xing yang bisa menghabisi mereka semua. Banyak prajurit Ibel menatap Long Xing dengan kekaguman di mata mereka. Long Xing mendengar suara-suara kekaguman dari sekelilingnya,
tetapi ia tidak bereaksi sama sekali. Ia malah melirik Ji Wuming dan mencibir, "Sudah kubilang, kalian manusia sampah." "Haha, manusia itu sampah." Setelah Long Xing pergi, semua prajurit Ibel tertawa semakin arogan, sementara banyak master manusia merasa kehilangan muka dan ingin segera berbalik dan pergi. Di seluruh kuburan massal dan di kota Luantian, para penguasa umat manusia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan kuburan massal itu penuh bahaya. Belum lagi orang-orang dari suku Ibel lain ingin menyerang para penguasa umat manusia, bahkan beberapa jiwa yang terzalimi di kuburan massal itu memburu umat manusia. Untuk sementara waktu, di seluruh pekuburan, umat manusia hampir menjadi seperti tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang berteriak dan memukuli mereka. Ketika situasi di luar hampir memburuk, Wei Hong sendirian di sebuah ruangan rahasia. Panggilan. Wei Hong menghela napas lega dan membuka matanya, dengan tatapan serius. Ia menatap tempat yang tampak seperti ruang rahasia ini. Aura korosif menyelimutinya. Ketika ia menyentuhnya dengan ringan, ia merasakan rasa sakit yang membakar, seolah-olah tangannya akan meleleh. Ledakan. Terdengar suara dentuman keras di dalam tubuh Wei Hong. Terdengar gemuruh seperti 5 naga berlari kencang dan 10.000 kuda mengaum. Lingkungan sekitar masih berkabut. Namun, di balik kabut, Wei Hong dapat dengan jelas melihat jiwa-jiwa melayang-layang seperti hantu kesepian. Wei Hong berteriak pelan, dan kekuatan jiwanya mengembun. Senjata raksasa yang tampak seperti sabit kematian di tangan kanannya ternyata adalah tubuh jiwanya yang mengembun. Ia menebas ke bawah dengan keras. Teriakan memilukan itu bergema di angkasa dan sangat kejam, tetapi Wei Hong dapat merasakan secara tak kasat mata bahwa kekuatan jiwa dalam tubuhnya tengah bertumbuh dan meningkat dengan cepat. Setengah jam kemudian, kabut di sekitar Wei Hong telah menghilang sepenuhnya. Setelah melihat situasi di sekitarnya, Wei Hong tiba-tiba berdiri, dengan tatapan ngeri yang tak terlukis di matanya. Apa ini? Wei Hong berkata dengan suara putus asa. Seluruh ruang rahasia itu panjangnya puluhan meter dan lebarnya. Namun, di dinding-dindingnya, kerangka-kerangka mayat yang mengerikan berjajar rapi, seolah-olah bertatahkan. Kerangka-kerangka mayat ini mencakup manusia, Ibel, dan bahkan ada beberapa kerangka yang memancarkan aura Ibel. Engah. Setelah hanya menonton beberapa detik, Wei Hong tak kuasa lagi menahannya. Ia memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah, terkejut. Kerangka-kerangka mayat ini pasti telah mati selama puluhan ribu tahun, tetapi kekuatan yang mereka tinggalkan tetaplah sesuatu yang tak mampu ditahan Wei Hong. Haha, Wei Hong, kamu kaya raya. Pada saat itu, sebuah suara arogan dan bersemangat terdengar. Seber tiba-tiba bergegas keluar dan melihat situasi di sekitarnya. Ia tampak sangat bersemangat, seolah-olah ia gila. Guk, 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 gonggongan guk-guk terdengar silih berganti. Jelas sekali Seber sangat bersemangat, sampai-sampai kehilangan ketenangannya. Seber hanya menarik cakarnya pelan dan menari cepat bersamaan, membentuk satu demi satu tanda kompleks. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh ki mayat telah terkumpul sepenuhnya. Apa yang kau lakukan? Guk-guk orang pembawa sial. Ekspresi Wei Hong sedikit berubah, dan ada sedikit keterkejutan di matanya, karena aura mayat yang baru saja menghilang di ruang rahasia kini sepenuhnya dipadatkan kembali oleh Seber. Wei Hong, teknik overload, gunakan cepat. Haha, ki mayat ini bisa diserap dan dimurnikan dengan teknik overload, lalu diubah menjadi esensi sejatimu. Nak, ini kesempatanmu, kesempatan besarmu. Pada saat ini, Seber tidak mau bicara lagi kepada Wei Hong, melainkan meraung dan berteriak dengan marah. Pada saat ini, Wei Hong ragu sejenak, lalu langsung bereaksi. Ia duduk bersila dan dengan panik mempraktikkan teknik penguasa. Pada saat yang sama, ia mulai menyerap ki mayat. Total ada 5 kerangka di ruang rahasia kecil ini. Aura korosif yang terpancar dari kelima kerangka ini juga terserap seluruhnya. Setelah menyerap aura mayat-mayat di seluruh ruang rahasia kecil ini, wajah Wei Hong menjadi sangat pucat, tetapi auranya meningkat pesat. Namun, Wei Hong tidak berhenti menyerap aura-aura ini. Sebaliknya, seluruh tubuhnya masih menyerap aura-aura mengerikan itu dengan liar. Wei Hong tidak membuka matanya, bahkan kekuatan jiwanya pun tidak lenyap. Sebaliknya, ia terus menyerap aura-aura itu dengan liar. Jika Wei Hong bisa melihat keluar, ia akan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Awalnya, semua ki mayat mengalir deras ke bawah tanah, tetapi dengan formasi besar yang dipadatkan oleh Cyber, semua ki mayat justru terkondensasi ke ruang rahasia kecil tempat Wei Hong berada. Meskipun Wei Hong telah menyerap dan menyempurnakan teknik overload, ia tetap tak berdaya. Saat ini, Wei Hong bagaikan balon yang mengembang sempurna. Saat ini,
seakan-akan ia akan mengempiskannya sepenuhnya hanya dengan sedikit tusukan. Saat itu, Wei Hong tidak lagi peduli dengan situasi di luar, melainkan berkonsentrasi menyerap dan memurnikan. Pada saat itu, suara seperti guntur terdengar di bawah tanah. Ada apa ini? Siapa dia? Siapa yang mencoba merebut energi mayat dariku? Siapa itu? Siapa yang mencoba merebut energi mayat dariku? Suara gemuruh bagaikan guntur menggema di seluruh ruang bawah tanah, dan kabut tebal tampak bergetar. Kemudian, terlihat kabut tebal itu perlahan mengembun menjadi bayangan raksasa. Bayangan itu pecah, dan sesosok yang agak tua keluar darinya. Seluruh tubuhnya tampak seperti orang tua yang sekarat, dengan aura korosif yang terpancar darinya. Matanya sayu, seolah-olah ia adalah orang mati. Terlebih lagi, ia melayang di udara. Ketika ia melangkah maju, aura mayat yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari kabut tebal mengelilingi lelaki tua itu. Ekspresinya semakin ganas, dan ia meraung bagai guntur. Merasakan ki mayat di sekitarnya semakin berkurang, mata lelaki tua itu hampir memerah. Saat itu, ia berteriak dengan keras, bagaimana mungkin butuh puluhan ribu tahun bagiku untuk mengembun menjadi tubuh fisik dan menyerap ki mayat di sini. Sekarang, siapa yang mempermainkanku? Lelaki tua itu menyebut dirinya raja. Tubuh aslinya terbentuk dari kondensasi ki sejati dalam mayat orang-orang kuat yang telah meninggal di masa lalu. Ia menyebut dirinya Raja Mayat. Ada 3.000 cara agung, dan masing-masing berbeda. Lelaki tua ini ingin membuktikan jalannya dengan mayat-mayat itu. Bagaimanapun, aura mayat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kuburan selama puluhan ribu tahun dapat dikatakan cukup untuk mendukung kultivasi beberapa orang suci agung. Namun, selama 10.000 tahun terakhir, hanya lelaki tua itu yang mampu membuktikan kebenarannya melalui mayat. Meskipun jalannya masih panjang, ia telah melangkah maju. Karena itulah Raja Mayat ini hampir sepenuhnya mengandalkan bakat dan ketekunannya sendiri, dan mengeksplorasi sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia merasa memiliki harapan untuk mencapai pencerahan. Kini, dengan formasi-formasi besar yang terkondensasi menjadi satu, Raja Mayat ingin mengandalkan formasinya sendiri untuk menyerap semua energi mayat. Terlebih lagi, yang paling penting adalah dia masih membutuhkan saripati dan darah beberapa prajurit yang masih hidup, jadi dia tidak ragu untuk membuang beberapa harta dewa kuno yang telah mati dengan cara lain untuk menarik beberapa orang. Justru karena inilah banyak jenius dari ras manusia dan ibel menuju kuburan massal. Kalau tidak, di masa lalu, bagaimana mungkin ada orang yang mau datang ke kuburan massal yang begitu mengerikan dan berbahaya? Namun, ketika Raja Mayat mengira ia akan berhasil, seluruh ki mayat justru menunjukkan tanda-tanda kemunduran, yang membuat Raja Mayat merasa sangat marah. Lagi pula, ia hanya selangkah lagi. Mengaum. Dengan raungan lain, seluruh kolam besar yang terbentuk oleh energi mayat langsung terhempas oleh pukulannya. Saat terhempas, rasanya seolah seluruh langit tertusuk. Saat tanah bergemuruh, energi mayat itu langsung melesat keluar. Ledakan, 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 ledakan. Seluruh kuburan berada dalam kekacauan total. Dari bawah tanah, satu demi satu, sosok-sosok yang terbentuk oleh kondensasi energi mayat menyerbu langsung ke arah para prajurit yang datang. Untuk sesaat, kuburan berada dalam kekacauan dan semua orang bertarung bersama. Mengaum. Raja Mayat meraung semakin marah. Pada saat ini, sosok ilusi yang dipadatkan oleh tangan kanannya mencengkeram seorang pria kuat dengan kultivasi tingkat suci setengah langkah di tangannya, dan meremasnya hingga mati dengan suara keras. Engah. Setelah diremukkan hingga tewas, darah mengucur deras dan langsung diserap oleh Raja Mayat. Pada saat ini, banyak prajurit juga menunjukkan ekspresi ngeri yang tak terjelaskan. Apa yang terjadi? Seorang Raja Mayat yang cerdas muncul di kuburan massal ini. Ya ampun, ini terlalu mengerikan. Lagi pula, Raja Mayat terlemah berada di level Sein. Jika kita kabur, kita takkan pernah bisa mengalahkan mereka. Selain Raja Mayat ini, para prajurit lain yang dibentuk oleh ki mayat yang terkondensasi tak akan mampu melawan mereka sama sekali. Seruan kaget bersahutan, lalu bercampur ketakutan dan kepanikan yang tak berujung, mereka pun melarikan diri dengan panik. Namun, para prajurit ini berlari ke arah barat, dan tak ada seorang pun di belakang mereka yang mengejar. Terdengar raungan lain sekeras guntur, lalu Raja Mayat terlihat berlari langsung menuju kejauhan, tempat ki mayat muncul dan mengembun. Beberapa prajurit yang masih berlari panik demi keselamatan mereka juga berhenti saat itu. Ada apa? Kenapa Raja Mayat ini menghadap ke timur? Mungkinkah ada harta karun di timur? Hehe, mungkin itu bukan harta karun, tapi apapun itu, pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di sana. Beberapa prajurit ibel pemberani, saat itu,
terkekeh dan diam-diam mengikuti ke depan. Jelas mereka sama sekali tidak takut pada hal-hal ini. Di antara mereka yang bisa datang ke kuburan massal, berapa banyak yang pengecut. Haha, kalian manusia tidak perlu pergi, kalian semua sampah. Longsing tertawa dan mengejar ke depan terlebih dahulu, sementara monster-monster kuat lainnya di belakangnya juga memandang rendah umat manusia. Saat itu, setelah para monster pergi, banyak manusia kuat menunjukkan ekspresi sedih dan marah di mata mereka. Orang pembawa sial, suku Ibel terlalu menggertak. Pelankan suaramu. Saat ini, rakyat kita tidak sebanding dengan mereka. Kita hanya bisa bersabar. Oh, aku sungguh berharap seseorang dapat menghajar orang menyebalkan Ibel ini dan membasmi mereka semua. Haha, aku juga berharap begitu, tapi itu tidak mungkin. Para panglima perang yang tersisa, saat ini, mulai berdiskusi dengan suara rendah, tetapi mereka semua hanya tersenyum pahit. Lagi pula, mereka tidak bisa mengalahkan Longsing, dan Longsing sendiri mewakili semua orang. Jika Wei Hong ada di sini, mungkin akan lebih mudah untuk membicarakannya. Saya tidak tahu siapa yang tiba-tiba menyebut Wei Hong. Kau terlalu banyak berpikir. Wei Hong mungkin tak terkalahkan di bawah level Sein, tapi bagaimana Wei Hong bisa mengalahkan kultivator level Sein? Benar, kecuali Wei Hong mencapai level Sein, itu mustahil. Akan lebih baik jika tidak ada batasan. Alasan utamanya adalah karena Ibel-Ibel ini terlalu tak tahu malu. Beberapa orang, mengingat betapa kejam dan tak tahu malunya ras Ibel, dipenuhi amarah yang benar dan meraung keras, sementara yang lain berkata dengan dingin, jangan terlalu banyak berpikir, mari kita maju dan melihat situasinya terlebih dahulu. Sambil berkata begitu, yang lain langsung maju. Yang menarik perhatian mereka adalah apa yang dilakukan para Raja Mayat dan Jenderal Mayat ini saat mereka menuju ke timur. Di antara kerumunan besar itu, para Raja Mayat dan jenderal-jenderal mereka berlari dengan panik ke arah timur, diikuti oleh para Ibel lainnya, lalu diikuti oleh umat manusia. Ketiga gerombolan itu berlari ke arah timur, menembus kabut tebal. Saat itu, Wei Hong, yang berada di tengah kabut tebal, masih belum menyadari datangnya bahaya. Ia dipenuhi kimayat dan bahkan hampir kehilangan akal sehatnya. Wei Hong hanya mempertahankan secercah kesadaran terakhirnya. Tidak, aku sama sekali tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, aku takut aku akan benar-benar meledak. Wei Hong meraung marah di dalam hatinya, tetapi ia merasa seperti akan meledak dan tidak bisa mengerahkan energi sejatinya sama sekali. Pada saat ini, Wei Hong menggigit lidahnya kuat-kuat dan mendapatkan kembali kesadarannya sejenak. Kemudian, Wei Hong melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah urat spiritual ditarik keluar oleh Wei Hong, dan ia langsung menelannya dalam sekali teguk. Dengan suara gemuruh, tubuh Wei Hong hampir meledak lagi. Wei Hong menyerapnya dengan liar berulang kali. Kali ini, wajahnya tampak sangat ganas dan menakutkan. Raungan pelan demi pelan menggema di hati Wei Hong. Kemudian, Wei Hong berteriak marah lagi. Hancurkan untukku. Dengan teriakan pelan, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan meridian di tubuhnya terbuka seketika, bagaikan balon yang dikempiskan dalam sekejap. Lalu, Wei Hong berdiri dengan keras. Awan gelap memenuhi langit, dan guntur bergemuruh silih berganti. Wei Hong menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Pada saat yang sama, ia mengumpat seber dengan keras dasar guk-guk mati yang menyedihkan. Wei Hong tidak pernah menyangka bahwa ia akan berhasil, dan itu akan terjadi dalam situasi yang sangat aneh. Wei Hong tak kuasa menahan amarahnya. Ia tak pernah menyangka bahwa menyerap dan memurnikan kimayat yang begitu kaya di sini akan membawanya pada terobosan. Kultivasi Wei Hong sebelumnya telah mencapai tingkat ke-8 alam raja, dan dengan fisik Wei Hong, setiap terobosan di masa depan akan 100 kali lebih sulit daripada orang biasa. Justru karena inilah Wei Hong tertahan di level ke-8 ranah raja. Lagi pula, Wei Hong tidak terburu-buru untuk menerobos. Lagi pula, ia tahu dalam hatinya bahwa dengan fondasinya saat ini, ia masih sedikit kurang. Namun, Wei Hong tidak pernah menyangka bahwa setelah menyerap sebagian besar kimayat, ia justru akan berhasil dalam situasi yang begitu aneh. Guntur dan kilat bergemuruh di langit, seolah-olah akan menghancurkan seluruh kuburan. Kesengsaraan surgawi, ini, bagaimana mungkin seseorang bisa menerobos kuburan massal? Ya, semua orang tahu bahwa di kuburan massal, terdapat jiwa-jiwa penuh dendam dan kimayat yang kental. Bagaimana mungkin seseorang bisa menembus penghalang itu dengan mudah? Jika kau menerobos ke sini, dalam kasus yang serius, kau bahkan bisa menjadi gila dan dimanfaatkan oleh roh-roh jahat ini. Sosok-sosok yang agak kuat merasakan guntur dan kilat yang sangat mengerikan di seluruh kuburan,
seolah-olah awan tebal yang tak terhitung jumlahnya menutupinya. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini juga menyebabkan banyak prajurit di seluruh kuburan mengubah ekspresi mereka dan membicarakannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Sementara semua orang berbicara, Wei Hong tidak lagi memperhatikan, dan ia tidak punya energi untuk melihat apapun. Di langit, gemuruh keras terdengar. Seolah-olah naga-naga emas raksasa muncul dari langit, memamerkan taring dan mengayunkan cakar mereka. Naga-naga emas bercakar 5 itu seolah menelan ruang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, dan area ruang yang luas hancur dalam sekejap. Perubahan drastis seperti itu membuat Wei Hong tampak sangat serius. Naga-naga emas yang memancarkan cahaya keemasan cemerlang di langit saja sudah membuat Wei Hong merasa sangat tertekan, belum lagi sosok-sosok padat yang dipadatkan oleh naga-naga emas itu dalam sekejap. Wei Hong meraung dan berteriak marah, lalu menerjang maju. Saat menerjang maju, Wei Hong membentuk segel rumit dengan tangannya, seolah ingin mengendalikan naga-naga emas ini sepenuhnya. Engah, engah, engah. Melangkah ke udara, seluruh tubuh Wei Hong bagaikan patung pembasmi. Bagi orang luar, kesengsaraan surgawi yang sangat mengerikan itu sama sekali tidak mengancam Wei Hong. Pukulan demi pukulan bagaikan angin tinju yang sangat dahsyat. Dalam sekejap, semuanya hancur berkeping-keping. Dalam waktu kurang dari selusin tarikan napas, Wei Hong sepenuhnya tenggelam dalam awan petir. Satu demi satu, monster petir yang sangat ganas dengan mudah dihancurkan oleh Wei Hong, dan energi yang dipancarkan oleh naga-naga emas itu dengan mudah diserap. Di tengah gemuruh dan kilat, sesosok tubuh yang agak kurus muncul, memancarkan semangat juang yang luar biasa kuat. Ia memang sangat lemah, tetapi memancarkan kekuatan yang dahsyat. Tepat ketika Wei Hong menyerang, Raja Mayat di kejauhan sudah berdiri di antara mereka, menatap Wei Hong. Matanya memancarkan cahaya yang kuat, seolah-olah ia memiliki kecerdasan, yang membuat orang-orang bergidik. Senyum sinis tersungging di sudut mulutnya, dan ketika ia menyeringai, tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya, membuatnya tampak semakin mengerikan. Banyak prajurit di sekitarnya, entah manusia atau ibel, akan tertelan begitu saja selama mereka sedikit lebih dekat dengannya. Orang pembawa sial, benda ini, bagaimana mungkin ini terbentuk? Mana aku tahu lagi pula, sepertinya dia hanya memperhatikan orang lain yang sedang menerobos, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Mungkinkah Raja Mayat ini hanya mencari kesempatan? Kau percaya ini ngomong-ngomong? Menurutku, kalau kita tidak pergi selanjutnya, aku khawatir kita tidak akan bisa pergi sama sekali. Banyak prajurit pemberani mendekati orang tua itu dan mulai berbicara dengan suara pelan. Engah, salah satu dari mereka mungkin mengeluarkan suara yang sedikit lebih keras, dan akibatnya, Raja Mayat itu langsung menangkapnya dan menggenggamnya. Dengan senyum dingin, Raja Mayat itu menelannya langsung ke dalam perutnya seolah-olah ia telah membuka mulutnya. Banyak pria kuat gempar, dan tak seorang pun berani bicara. Raja Mayat menatap Wei Hong, hampir tak mampu menahan kegembiraannya, dan berkata dengan suara gemetar, sudah berapa tahun berlalu aku takut aku bahkan tak bisa menghitungnya. Aku tak pernah menyangka hari ini, aku akan dikirimi prajurit sekuat ini. Sepertinya dewa benar-benar menolongku. Akhirnya aku bisa lepas dari kehidupan yang bukan manusia maupun hantu ini. Wajah lelaki tua yang agak menua itu menunjukkan kegembiraan, dan tangannya sangat kering, tetapi niat membasmi yang terpancar dari tubuhnya sangat menakutkan. Pada saat ini, Raja Mayat menatap langit dengan perubahan ekspresi yang drastis. Kesengsaraan ilahi. Dengan teriakan pelan, lelaki tua itu segera melarikan diri. Pada saat ini, banyak prajurit lain yang menyaksikan juga bereaksi dan segera mundur ke belakang. Dalam sekejap, area seluas beberapa kilometer itu dilalap petir. Satu demi satu, tangisan yang sangat memilukan terdengar. Itu adalah kekuatan jiwa yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Bencana surgawi bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan mereka. Saat ini, dalam radius beberapa kilometer, mereka hanya bisa berteriak sebelum ditelan. Panggilan. Wei Hong menghela napas lega. Kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tidak hancur, melainkan ditelan oleh Wei Hong. Karena itulah, tubuh jiwa Wei Hong diam-diam tumbuh lebih kuat saat ini. Di dalam dantian, partikel-partikel dantian yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan partikel-partikel dantian ini juga memungkinkan Wei Hong untuk menyerap kekuatan guntur dan kilat dengan cepat. Saat kekuatan itu meresap, ekspresi Wei Hong menjadi sangat bersemangat. Ki mayat sebenarnya dapat dimurnikan dan diubah menjadi ki sejati, dan juga mengandung kekuatan 5 elemen. Wei Hong dihujani oleh kekuatan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, membuat tubuhnya sangat menderita.
Bahkan energi yang terkandung di dalamnya pun hampir membuat Wei Hong merasa sangat kuat. Namun, energi yang terkandung di dalamnya juga membuat Wei Hong sangat pusing. Bagaimana Anda mencernanya? Balon bundar yang kembali mengembun membuat tubuh Wei Hong membengkak. Pada saat ini, mata Wei Hong juga menunjukkan sedikit keganasan, dan ia berteriak dengan keras karena kau tidak bisa mencernanya, maka hajarlah semuanya. Ledakan. Atas perintah itu, seluruh tubuh Wei Hong bergetar hebat, dan dalam sekejap, ia melesat keluar bagai meteor. Ledakan. Suara keras bergema di seluruh langit. Bencana surgawi itu bagaikan hujan anak panah, menyelimuti sekeliling. Beberapa prajurit yang lebih dekat juga terbungkus di dalamnya dan harus menghadapi bencana surgawi mereka sendiri dengan sekuat tenaga. Dimanapun kesengsaraan surgawi menyelimuti, pada dasarnya kesengsaraan surgawi banyak pejuang juga menyelimuti. Hampir dalam sekejap, seluruh kuburan dipenuhi dengan segala macam kesengsaraan surgawi aneh yang jatuh dari langit. Apa yang terjadi, siapa orang ini, bagaimana dia bisa mengalami kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan? Orang pembawa sial, ini tetap saja bencana surgawi yang aneh. Siapa yang bisa menghentikan bencana surgawi yang begitu mengerikan? Siapa anak laki-laki ini, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Banyak prajurit yang berjuang melawan malapetaka surgawi mengumpat diam-diam saat itu. Kebanyakan dari mereka hanya ingin ikut bersenang-senang, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan langsung diselimuti oleh malapetaka surgawi yang mengerikan ini. Engah, engah, engah. Beberapa prajurit langsung terkena bencana surgawi yang mengerikan dan langsung berubah menjadi abu. Raja mayat di kejauhan menatap bencana surgawi yang mengerikan di langit dengan ekspresi agak serius, tetapi tanpa panik. Ia menggelengkan kepalanya sedikit dan segera mundur ke sisi lain. Ledakan. Wei Hong menghadapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan satu demi satu di langit dengan tatapan tenang. Energi di tubuhnya hampir ingin meledakkan Wei Hong dengan mudah. Justru karena itulah Wei Hong tidak berencana untuk menyerapnya secara langsung, tetapi ingin melawannya. Dengan raungan panjang, menghadapi monster petir satu demi satu, Wei Hong menepukkan tangan kanannya dengan keras, seolah-olah telapak tangan raksasa yang menutupi langit, dan dengan mudah menghancurkan monster petir itu satu demi satu. Wei Hong menghadapi kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya tanpa perlindungan apapun, dan membiarkan kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu menimpanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Benturan keras yang terjadi berulang kali membuat Wei Hong tampak sangat malu, tetapi auranya semakin kuat, dan saat ini, mata Wei Hong berkilat penuh kegembiraan. Dengan setiap benturan keras, Wei Hong mengumpulkan semua kekuatan guntur dan kilat serta ki mayat yang diserap. Kemudian, ketika benturan keras dengan bencana surgawi terjadi, ia benar-benar menang. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu benar-benar tercengang. Mereka bahkan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan raut wajah Raja Mayat pun menjadi sedikit serius dan terkejut. Kesengsaraan surgawi, mampu berhadapan langsung dengan kesengsaraan surgawi, tubuh anak ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, Raja Mayat menatap Wei Hong di langit, matanya berkilat cahaya yang membakar seakan-akan dia melihat binatang buas, dan bergumam, cahaya merah darah yang terang di matanya hampir ingin menghancurkan kehampaan. Ki mayat yang terkondensasi di sekelilingnya bagaikan tembok yang kokoh, membuat malapetaka surgawi mustahil menembus pertahanan Raja Mayat. Namun, apalagi hal-hal lain, Raja Mayat harus terus mundur. Dan Wei Hong di langit, dengan sosok yang agak lemah, masih berdiri tegak, tanpa tanda-tanda kemunduran. Wei Hong bahkan melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang, yaitu, dengan tubuhnya sebagai pusat, ia mulai menyerap satu demi satu kesengsaraan surgawi sambil berputar dengan dahsyat. Angsa, beberapa orang yang bermata tajam benar-benar tercengang ketika melihat Wei Hong melakukan ini. Sepanjang sejarah, ada orang-orang yang menyempurnakan kesengsaraan surgawi, dan ada juga yang ingin mendapatkan sedikit manfaat dari kesengsaraan surgawi. Namun, seseorang seperti Wei Hong, yang benar-benar ingin melahap kesengsaraan surgawi, sungguh luar biasa dan mungkin tidak akan ada orang seperti dia di masa depan. Tubuh dan jiwa Wei Hong begitu kuat sehingga ia tak tahan berada di bawah langit ini. Justru karena inilah malapetaka surgawi yang turun dari langit menjadi malapetaka yang bahkan lebih dahsyat, yang ingin menghancurkan Wei Hong secara langsung. Namun, Wei Hong, dengan kultivasinya di tingkat ke-8 alam raja, mampu menelan kesengsaraan surgawi secara langsung. Langkah seperti itu mustahil bahkan bagi Raja Mayat. Belum lagi orang lain, Wei Hong tidak peduli dengan pendapat orang lain saat ini. Sebaliknya, ia bagaikan meteor, dan pada akhirnya, ia mengejar kesengsaraan surgawi satu demi satu. Beberapa makhluk surgawi yang cerdas dikejar oleh Wei Hong,
sementara makhluk surgawi yang tidak cerdas lainnya bahkan tidak berani menatap Wei Hong, melainkan melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Pemandangan ini membuat banyak orang kuat yang menonton di bawah merasa semakin takjub. Apa-apaan ini? Apa ini kesalahan kesengsaraan surgawi benar-benar ketakutan? Ya, ini sungguh tak masuk akal. Siapa anak ini kok bisa sebegitu mesumnya? Benar sekali. Kami semua merasa sangat panik dan bahkan mengalami musibah surgawi yang dahsyat. Bagaimana mungkin anak ini bisa menyerapnya secara langsung? Beberapa orang membicarakannya, dan Long Xing serta yang lainnya dari klan Ibel juga datang. Melihat Wei Hong yang diselimuti bencana surgawi di langit, mereka tampak sedikit terkejut. Jelas mereka tidak menyangka orang seperti itu akan muncul di antara umat manusia. Tuan, anak ini sungguh sangat kuat. Seorang pria berpakaian hitam di samping Long Xing berkata dengan suara rendah dan tatapan muram di matanya. Apakah kekuatannya luar biasa? Senyum sinis tersungging di bibir Long Xing. Ia menoleh dan menatap Raja Mayat yang bersemangat, lalu mencibir, luar biasa beraninya dia begitu berani dan bertahan hidup di sini tergantung apakah dia bisa bertahan hidup. Ekspresi Long Xing sangat dingin, sementara di pihak Ibel, orang-orang lain memandang Wei Hong yang masih menjalani kesengsaraan, dengan ekspresi berubah dari jijik menjadi terkejut, dan akhirnya, menjadi niat membasmi. Sedangkan di pihak manusia, banyak pria kuat menunjukkan kekhawatiran di mata mereka. Di antara manusia, anak ini dianggap cukup kuat. Namun, bukan hal yang baik jika dia menarik begitu banyak perhatian. Benar, orang-orang kuat dari ras manusia kita baru saja dibasmi oleh Long Xing. Kurasa anak ini dalam bahaya besar kali ini. Yah, apapun yang terjadi, kali ini, kuharap orang ini bisa selamat. Paling buruk, aku bisa melawan mereka secara langsung. Beberapa manusia kuat diam-diam mengambil keputusan. Lagi pula, meskipun ras Ibel dan ras manusia tidak sepenuhnya bertentangan, mereka benar-benar saling bertentangan. Terlebih lagi, ada terlalu banyak jenius di ras Ibel, tetapi sangat sedikit di pihak manusia. Justru karena itulah ketika seorang jenius tiba-tiba muncul, yang bisa dilakukan hanyalah melindunginya dengan sekuat tenaga, terlepas dari konflik apapun yang terjadi di antara umat manusia. Namun, untuk situasi keseluruhan, persatuan mutlak diperlukan dan mereka harus menghadapi dunia luar secara serempak. Wei Hong tidak tahu bahwa karena penampilannya, umat manusia dan ras Ibel memiliki kesan yang sangat berbeda terhadapnya. Ia juga tidak tahu bahwa setelah menyerap ki mayat dari seluruh kuburan, ia menarik perhatian Raja Mayat, sehingga ia juga ingin menangkapnya. Pada saat ini, setiap kali Wei Hong menepukkan telapak tangannya, hembusan angin yang sangat kencang, bercampur dengan kekuatan 5 elemen, membuat energi di tubuh Wei Hong bertransformasi dengan cepat. Pada saat ini, energi yang bertransformasi tersebut tampaknya telah berputar beberapa kali di dalam tubuh Wei Hong, lalu berputar kembali. Merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya, Wei Hong sangat gembira. Guntur di langit telah lenyap sepenuhnya. Ia mengangkat kepalanya dan meninju dengan tangan kanannya, seolah-olah akan menghancurkan seluruh langit. Di Luan Fenggang, jeritan datang silih berganti. Setelah diselimuti bencana surgawi, semua kekuatan jiwa terbasmi, dan beberapa yang kurus langsung diserap oleh Wei Hong. Di belakangnya, tubuh jiwanya sedang dihancurkan dengan cepat oleh Wei Hong. Bahkan Wei Hong tidak menyangka bahwa tubuh jiwanya akan dihancurkan begitu parah oleh kesengsaraan surgawi. Hal ini juga membuat Wei Hong ketakutan. Tubuh jiwa itu hampir selaras dengan pikiran Wei Hong, dan setiap kali berlatih, Wei Hong merasa seolah-olah telah mati beberapa kali. Namun, kondensasi tubuh jiwa itu begitu kuat sehingga Wei Hong bahkan merasa bahwa selama ia membuka matanya sedikit, seorang prajurit tingkat raja tingkat 8 mungkin akan langsung terbasmi olehnya. Kini, hanya dengan mengandalkan tubuh jiwanya, Wei Hong mampu membasmi dirinya yang dulu ratusan kali dalam hitungan detik. Dengan tinjunya yang terkepal, Wei Hong juga mampu meledakkan dirinya yang dulu hanya dengan satu pukulan. Bencana surgawi itu pun surut dengan tenang. Rasa lelah yang kuat menyerbu hatinya, tetapi teriakan seber yang dalam membuat suasana hati Wei Hong yang tadinya santai menjadi tegang. Wei Hong tidak menyadari perubahan situasi di sekitarnya. Saat itu, ketika ia melihat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan dua aura yang sangat kuat, keringat dingin pun membasahi tulang punggungnya. Sebelum Wei Hong sempat bereaksi, niat membasmi telah menguncinya. Niat membasmi yang kuat itu membuat wajah Wei Hong pucat. Ia mendongak dan melihat wajah seperti orang mati sedang menatapnya. Mata Raja Mayat berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan ia terus menatap Wei Hong. Akhirnya, ia tertawa bagus, sangat bagus, sangat bagus. Aku tak pernah menyangka di antara umat manusia,
setelah sekian tahun, masih ada tubuh sebejat ini. Dukun, suara yang sangat suram itu bergema di langit. Banyak prajurit yang menyaksikan tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik ketika merasakan aura dahsyat Raja Mayat. Pada saat itu, Raja Mayat memandang para prajurit yang masih menonton dan mencibir, dasar makhluk bodoh, apa kau masih ingin mati? Engah, engah, engah. Dengan teriakan pelan, kedua cakar kering itu dengan lembut mencengkeram kehampaan. Hanya dengan cengkeraman ini, banyak prajurit di dekatnya hancur berkeping-keping, dan kabut darah berceceran di mana-mana. Wajah semua orang berubah drastis dan mereka merasakan hawa dingin yang menakutkan. Melarikan diri, mengambil kesempatan ini, mata Wei Hong bersinar dengan kilatan cahaya, dan dia ingin segera melarikan diri, tetapi dia mendapati dirinya terpaku di tempatnya. Ruang itu telah mengunci Wei Hong sepenuhnya. Dinding tak kasat mata menghalangi jalan keluar Wei Hong. Benturan keras itu juga menyebabkan Wei Hong memuntahkan darah. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara yang agak tua terdengar dari mulut Raja Mayat. Di balik wajahnya yang agak tua, matanya sangat tajam, memancarkan aura kematian. Ia melangkah maju, dan masih berjarak ratusan meter dari Wei Hong, tetapi dalam sekejap, ia telah tiba di hadapan Wei Hong. Layaknya kucing yang bermain dengan tikus, Raja Mayat memandang Wei Hong seolah-olah ia tidak sedang memandang manusia, melainkan sebuah karya seni yang sempurna. Ia berkomentar dan sesekali mengangguk, dan tampak cukup puas dengan Wei Hong. Nak, beritahu aku jika kau punya permintaan terakhir. Aku bisa memenuhinya. Tubuhmu yang sempurna sepertinya memang diciptakan khusus untukku. Mata Raja Mayat menunjukkan kegembiraan. Ia berbicara dengan keras dan tampak sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Wei Hong, jika Raja Mayat ini sedang dalam masa kejayaannya, kau takkan mampu mengalahkannya. Tapi, hei, kau telah menyerap sebagian besar energi mayatnya. Selain itu, permainan neraka dan cambuk ilahi secara khusus menahan Raja Mayat ini. Karena itu, kekuatan sejatinya saat ini hanya berada di level pertama Sein. Suara seber yang amat gembira terngiang-ngiang dalam pikiran Wei Hong. Wei Hong, temukan cara untuk memurnikan Raja Mayat ini. Haha, saat itu, belum lagi binatang ibel kelahiranmu, kau hanya akan memiliki seorang budak mayat dengan kultivasi tingkat suci. Saat itu, kemenanganmu sudah pasti. Setelah mendengar apa yang dikatakan seber, Wei Hong memilih untuk mengabaikannya. Ia telah ditipu habis-habisan oleh guk-guk mati ini. Sekarang, ia bahkan tidak bisa menghilangkan napas Raja Mayat ini, jadi bagaimana ia bisa memurnikan Raja Mayat ini? Namun, Wei Hong sama sekali tidak panik, karena dia bisa merasakan ada beberapa aura dalam kegelapan, dan aura ini lebih kuat dari aura Raja Mayat di depannya. Ledakan. Tepat ketika Raja Mayat hendak menangkap Wei Hong, tiba-tiba, sebuah tangan besar dan tajam muncul dari kegelapan dan langsung mematahkan telapak tangan Raja Mayat. Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan dingin, aku tidak peduli siapa kau. Ini musuh klan Raja Ibel Pengku. Kau tidak berhak ikut campur. Saat ia berbicara, sesosok ungu muncul di hadapannya. Aura sosok itu sangat tajam. Ia mengenakan jubah ungu, dan terdapat garis-garis energi yang mengalir di dalamnya. Ketika Wei Hong menatap orang ini, tidak ada rasa takut di matanya, melainkan sedikit kegembiraan. Sosok berjubah ungu di depannya tak lain adalah lelaki tua berjubah ungu yang pernah mengejar Wei Hong. Saat itu, lelaki tua berjubah ungu itu menatap dingin Raja Mayat di depannya tanpa rasa takut. Sebaliknya, ia menyeringai lebar. Yang lain takut pada Raja Mayat, tetapi sebagai keturunan Raja Ibel Peng, mereka sama sekali tidak takut. Bahkan lelaki tua berjubah ungu ingin memurnikan Raja Mayat. Karena alasan inilah lelaki tua berjubah ungu itu sama sekali tidak sopan kepada Raja Mayat di hadapannya. Anda, Raja Mayat tampak sangat marah, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika sedang berada di puncak kejayaannya, ia bahkan bisa menamparkan lelaki tua berjubah ungu itu sampai mati hanya dengan satu tamparan. Namun, sekarang, kultivasinya telah mencapai tingkat pertama Sein, jadi ia tidak berani bersikap terlalu sombong. Dengan kekuatan yang mengerikan, lelaki tua berjubah ungu dan Raja Mayat menyerang berulang kali. Pertarungan antara keduanya hampir seperti antara kilat dan guntur. Bahkan sebelum semua orang sempat bereaksi, pertempuran telah berakhir. Engah, yang dimuntahkan Raja Mayat bukanlah darah, melainkan gas mayat yang tak berujung. Bersamaan dengan itu, ia menjerit dengan sangat memilukan dan bergegas pergi tanpa menoleh. Wei Hong menatap kepergian Raja Mayat seperti ini, tanpa rasa terkejut di matanya, tetapi malah tersenyum pahit. Jika ia masih bisa menemukan cara untuk menghadapi Raja Mayat,
maka menghadapi lelaki tua berjubah ungu yang datang berikutnya, Wei Hong tak bisa memikirkan cara apapun untuk sementara waktu. Wah, sekarang, bisakah kita menyelesaikan perhitungannya dengan benar? Pria tua berjubah ungu itu menatap Wei Hong dan mencibir, dengan niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Lunasi rekening. Wei Hong merasa lega saat ini, menatap lelaki tua berjubah ungu di depannya, lalu tiba-tiba tertawa. Apa urusanku denganmu? Mungkinkah peng besar itu tidak sehebat milikku dan dibasmi olehku, dan kau ingin aku bertindak? Suaranya begitu keras hingga semua prajurit yang menyaksikannya mendengarnya. Pada saat itu, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, Wei Hong. Dia Wei Hong. Benar sekali, ya dewa, dia masih hidup, dan dia masih berani datang ke sini. Aku benar-benar tidak menyangka Wei Hong berani bertahan hidup di sini. Kupikir dia sudah terbasmi. Benar saja, hanya orang mesum seperti dia yang bisa mengalami kesengsaraan surgawi sesat seperti itu. Semua orang membicarakannya. Saat itu, lelaki tua berjubah ungu itu begitu marah dan malu dengan perkataan Wei Hong sehingga ia tidak peduli lagi. Ia meraung dan bergegas menuju Wei Hong. Kecepatannya bagaikan cahaya. Sebelum Wei Hong sempat bereaksi, ia terpental jauh. Ia memuntahkan darah dan semua andalamnya. Melihat Wei Hong yang mundur, lelaki tua berjubah ungu itu tanpa ragu-ragu meraih Wei Hong lagi. Mati! Dengan teriakan keras, angin kencang yang dibentuk oleh cakar tajam dilepaskan langsung oleh lelaki tua berjubah ungu itu. Dalam sekejap, angin kencang itu datang di hadapan Wei Hong, ingin langsung membasmi Wei Hong. Ledakan! Tanpa suara, angin kencang menghantam benda itu dan menghilang ke dalam kehampaan. Benda itu lenyap dalam sekejap mata. Hanya sosok ilusi yang muncul di hadapan Wei Hong dan menjadi nyata. Haha, ini cuma perkelahian antar junior. Kamu seharusnya malu kalau bertindak gegabah. Dengan tawa kecil, sosok ilusi itu menjadi nyata, dan seorang pemuda berpakaian putih muncul di hadapan Wei Hong. Saat itu, pemuda itu menatap acuh tak acuh ke arah lelaki tua berjubah ungu yang keluar. Meskipun tersenyum, tatapannya dipenuhi niat membasmi yang tak berujung. Beraninya kau menghalangi jalanku, keturunan klan Raja Ibel Peng. Orang tua berjubah ungu itu meraung marah dan berteriak kepada pemuda itu. Jika bukan karena kau berasal dari klan Raja Ibel Peng, kau pasti sudah mati sekarang. Pemuda itu tersenyum dingin dan mengacungkan tangan kanannya dengan ringan. Sebuah pedang tajam langsung memotong sehelai rambut lelaki tua berjubah ungu itu. Lelaki tua berjubah ungu itu tidak bereaksi hingga rambutnya jatuh ke tanah. Anda, dengan teriakan yang dalam, ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan niatnya, atau lebih tepatnya, ia tak berani mengatakan apapun, jadi ia hendak pergi. Wei Hong pun menatap tajam pemuda berbaju putih itu, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku. Siapa namamu? Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya pelan, dengan sedikit senyum di wajahnya. Inilah kekuatanmu, perlindungan yang pantas kau dapatkan, tak perlu berterima kasih padaku. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, ia mendengar suara yang agak dingin dan muram. Tuan, karena Anda bilang ini hanya pertarungan antar junior, maka, sebagai junior, saya ingin menantang Wei Hong. Saya ingin tahu apakah ini sesuai dengan aturan. Senyum di wajah pemuda berbaju putih itu sedikit membeku, terutama ketika ia melihat tingkat kultivasi pria yang tiba-tiba menonjol itu. Ia mengalihkan pandangannya ke Wei Hong, dan ketika ia mendapati ekspresi Wei Hong yang sedikit acuh tak acuh, ia menghela napas lega. Tentu saja sesuai aturan. Wei Hong, aku penasaran, apa kau berani melawan pria ini? Tanya pemuda berbaju putih itu sambil tersenyum tipis. Haha, kenapa tidak, dia cuma sampah. Wei Hong menatap Long Xing di depannya dengan niat membasmi di matanya. Banyak orang baru saja mengatakan kepadanya betapa Long Xing memandang rendah dan menindas umat manusia. Dan ketika Wei Hong berdiri, tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar. Tolong, Guru Wei, kuatkan ras manusia kami. Suaranya terdengar sedikit serak, seolah-olah seluruh momentum telah diteriakkan. Pada saat ini, yang lain juga mengepalkan tangan mereka, membungkuk dan berkata, Tuan Wei, kumohon kuatkanlah umat manusia kami. Setiap prajurit manusia yang hadir berbicara dengan antisipasi di mata mereka dan kegembiraan, dan momentum yang padat ini membuat semua prajurit Ibel merasa sedikit terkejut. Hanya sedikit. Saat itu, Long Xing melihat Wei Hong benar-benar memilih rutinitas seperti itu, dan kilatan sarkasme melintas di matanya. Ia tertawa dan berbicara dengan keras, menunjukkan sarkasme dan penghinaan yang luar biasa. Aku hanya bertanya padamu, apakah kau berani melawanku?
Wei Hong terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi dan hanya bertanya dengan tenang. Wei Hong menggenggam erat cambuk dewa di tangannya, dan begitu saja, ia menatap Long Xing seperti seorang gangster, sangat arogan. Dan tatapan matanya saat menatap Wei Hong, di masa lalu, pada dasarnya, tatapan dan ekspresi seperti itu adalah miliknya, Long Xing, atau bisa dikatakan hanya miliknya, Long Xing. Kau ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan seluruh tubuhmu. Long Xing menatap Wei Hong di depannya, matanya penuh dengan ketidakpedulian, dan berteriak sambil menggertakkan gigi. Pertarungan hidup mati mudah ditemukan tempatnya. Di kota Luantian, pertarungan bisa dilakukan di alun-alun di tengah. Wei Hong sudah tahu ada tempat seperti itu di kota Luantian. Karena itu, setelah selesai berbicara, Wei Hong bahkan tidak melihat Long Xing lagi dan berlari menuju kota Luantian sendirian. Menatap punggung Wei Hong, Long Xing menyeringai. Manusiaku tersayang, aku ingin melihat bagaimana reaksi umat manusia saat aku memakumu sampai mati di alun-alun. Long Xing tertawa dan mengejar Wei Hong. Para jenius ras manusia dan para jenius ras ibel akan bertarung di kota Luantian. Berita tersebut menyebar ke seluruh kuburan massal dalam waktu kurang dari setengah hari. Banyak prajurit yang masih menjelajahi dan mencari harta karun bergegas ke kota Luantian tanpa henti. Apa Wei Hong, yang membasmi keturunan Raja Ibel Peng, masih hidup? Benar sekali, hehe, dan dialah yang akan bertarung hidup mati dengan Long Xing kali ini. Benarkah hebat sekali, orang pembawa sial, Long Xing terlalu arogan dan mendominasi. Aku sungguh berharap salah satu ras manusia kita bisa bangga dan mengalahkan Long Xing secara langsung. Sulit untuk mengatakannya, Long Xing sudah mencapai level pertama Sein, dan Wei Hong baru di level ke-9 Lord. Kau benar, secara keseluruhan, kultivasi Long Xing sedikit lebih tinggi, jadi dia jelas lebih unggul. Di kota Luantian, di barbar, penginapan, jalanan, dan gang-gang, semua orang dengan antusias mendiskusikan pertarungan hidup mati antara Wei Hong dan Long Xing. Jelas, beberapa orang tidak menaruh harapan terlalu tinggi pada Wei Hong. Lagi pula, kekuatan Long Xing terlalu mengerikan, dan Wei Hong masih terlalu lemah. Wei Hong, kau tidak akan melawanku sampai mati, ada apa-apa kau takut melawanku. Di alun-alun kota Luantian, Long Xing berdiri di atas panggung dengan sedikit kesombongan di matanya. Ia berbicara dengan ringan. Meskipun suaranya tenang, suaranya menyebar ke seluruh kota Luantian. Jangan terlalu ingin mati. Jangan khawatir, aku akan memuaskanmu. Pada saat ini, suara Wei Hong yang agak malas terdengar, dan kemudian, tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Long Xing merasa ditipu oleh Wei Hong, dan tentu saja ia mengira Wei Hong ketakutan. Sosoknya melesat dalam sekejap, dan ia berlari menuju sumber suara Wei Hong, sebuah penginapan tak jauh dari sana. Ada apa-apa Wei Hong takut bertarung, kenapa dia memilih untuk tidak bertarung? Hehe, kalau kamu kenal Wei Hong, kamu pasti tahu kenapa dia tidak berani bertarung, mungkin ini juga keahliannya. Haha, kamu benar. Kalau ada yang bilang takut, mungkin aku akan percaya, kecuali Wei Hong. Itu mustahil. Semua orang membicarakannya, jelas tidak menyangka Wei Hong akan berhenti bertarung untuk sementara waktu. Namun, beberapa orang yang mengenal Wei Hong dengan baik merasa sangat tenang, karena mereka terlalu percaya pada Wei Hong. Desir, Long Xing muncul di depan sebuah penginapan dan berteriak dingin, Wei Hong, keluarlah. Terdengar teriakan keras, dan seluruh tanah bergemuruh. Namun, setelah penginapan berguncang beberapa kali, tak ada suara lagi, dan suasana terasa sangat sunyi. Apa yang terjadi di sini? Beberapa prajurit di kejauhan melihat situasi di depan mereka dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Hehe, teruskan menonton. Pasti ada sesuatu yang menarik untuk ditonton selanjutnya. Ya, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Long Xing. Ketika beberapa orang sedang berdiskusi, raut wajah Long Xing yang garang tiba-tiba muncul, dan dia berteriak dengan keras, karena kau tidak mau keluar, maka aku akan memaksamu keluar. Ledakan. Sambil berteriak keras, Long Xing menamparkan penginapan itu dengan kedua tangannya. Penginapan yang tampak kokoh itu langsung rata dengan tanah, dan satu persatu orang berlarian keluar dengan panik. Semua orang marah tetapi tidak berani bersuara. Lagi pula, kultivasi Long Xing terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin mereka yang berada di bawah level Sein berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka, namun, di antara mereka, hanya terdengar suara yang sedikit mengejek, karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Sambil berbicara, Wei Hong melangkah maju. Ruang di sekitarnya terdistorsi seperti badai.
Beberapa orang langsung terdorong mundur. Namun, Long Xing menatap Wei Hong tanpa mengubah ekspresinya. Ayo pergi, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Wei Hong menatap dingin ke arah Long Xing di depannya, mencibir, dengan ejekan terpancar di matanya, dan berlari lurus ke depan. Mendengus. Long Xing mendengus dingin dan mengikuti dari dekat. Desir, desir. Sesaat kemudian, Wei Hong dan Long Xing, satu di depan dan satu di belakang, datang ke arena di alun-alun. Menatap Wei Hong di depannya, Long Xing menunjukkan ekspresi jijik di sudut mulutnya. Kukira kau mau jadi pengecut dan sampah apapun yang terjadi. Aku benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya rasa superioritasmu. Wei Hong menatap Long Xing di depannya, menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan sedikit kebingungan dan cibiran. Ekspresinya juga tampak sangat acuh tak acuh, dan ia berkata dengan ringan. Haha, bagus sekali. Di bawah, di antara umat manusia, semua orang tertawa dan berkata lega. Wei Hong memang arogan, tapi dia memang memberi semangat. Benar sekali, Long Xing orang pembawa sial itu sombong sekali, meremehkan kita manusia. Kali ini, saatnya dia berubah. Haha, benar juga, benar juga. Aku ingin tahu apakah dia masih punya rasa superioritas kalau kalah lagi. Semua orang tampak antusias dan berbicara dengan cepat. Saat itu, Wei Hong di atas ring sudah mulai bertarung dengan Long Xing. Pertarungan antara keduanya membuat wajah semua orang berubah drastis. Ledakan, ledakan, ledakan. Long Xing lebih mudah dihadapi, karena ia sendiri telah mencapai level pertama Sein, dan setiap gerakannya dapat menarik kekuatan langit. Tak seorang pun terkejut dengan kekuatan Wei Hong. Yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah Wei Hong. Meskipun Wei Hong telah mencapai terobosan, kultivasinya baru berada di tingkat ke-9 tingkat raja. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Wei Hong saat ini lebih lemah daripada Long Xing. Wei Hong sama terkejutnya dengan yang lain. Apakah ini kekuatan seorang suci? Wei Hong bergumam, lalu tertawa terbahak-bahak. Oke, bagus sekali, ayo kita lakukan lagi. Wei Hong tertawa terbahak-bahak, tampak sangat segar. Pertarungan dengan Long Xing hampir membuat seluruh energi Wei Hong yang tersisa berputar berulang kali, dan dilunakkan bersama oleh Wei Hong dan menyerang Long Xing. Engah. Di tengah pertarungan sengit itu, seteguk darah menyembur keluar, dan semua orang mendongak dan mendapati Long Xing lah yang terhempas dan terus-menerus muntah. Melihat pemandangan ini, mata Long Xing menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Long Xing berkata dengan suara lirih, lalu, raut wajahnya yang garang menjadi semakin intens. Menatap Wei Hong, Long Xing meraung Walker tak terbatas. Dengan teriakan pelan, tangan Long Xing dengan cepat membentuk segel kompleks satu demi satu. Ia menyatukan kedua tangannya, dan hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, energi emas diam-diam mengembun di tubuh Long Xing satu demi satu. Di belakang Long Xing, ada cahaya redup seolah-olah Sang Buddha sedang bersinar. Ia menepuk pelan tubuh Wei Hong dengan kedua tangannya. Energi mengerikan itu menyebabkan seluruh langit runtuh. Melihat energi ini, Wei Hong tidak bereaksi sama sekali, bahkan tidak terpikir untuk mundur. Sebaliknya, ia menebas ke bawah dengan ekspresi yang sangat tenang. Bercampur dengan kekuatan 5 elemen, cahaya pedang yang mengerikan itu terbentuk oleh lingkaran cahaya yang terkondensasi dari satu demi satu niat pedang, dan bertabrakan dengan suara dentuman keras. Engah, engah, engah. Bentrokan hebat yang berulang kali terjadi memaksa para penonton untuk segera mundur. Pertarungan antara kedua belah pihak terlalu abnormal, yang membuat semua prajurit merasa sangat ketakutan. Wei Hong, apakah ini tingkat ke-9 dari tingkat raja? Aku khawatir dia sudah mencapai tingkat suci. Benar sekali. Aku sungguh tidak menyangka orang seperti itu akan muncul di antara umat manusia. Bagaimanapun, kali ini, kekuatan Wei Hong membuat orang-orang merasa sangat frustrasi. Jangan lupa betapa tuanya Wei Hong. Beberapa orang memandang Wei Hong yang sedang bertarung di langit dan memulai diskusi sengit. Belum lagi ras manusia, ras ibel berpikir bahwa ini hanyalah pertarungan yang sangat mudah, atau bahkan pertarungan sepihak. Namun, mereka tidak pernah menyangka keduanya akan bertarung seperti ini. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, Long Xing jelas tak bisa lagi melambat. Dengan raungan, naga-naga emas muncul di sekelilingnya satu demi satu. Ribuan naga emas muncul dari tanah, dan setiap naga emas memancarkan aura tak berujung, langsung menyelimuti Wei Hong. Sudah kubilang sebelumnya bahwa umat manusia hanyalah sampah, tindakan ini akan mengakhirinya. Menatap Wei Hong dengan dingin, Long Xing menatap Wei Hong dengan tatapan membasmi di matanya. Ia menepukkan telapak tangannya pelan, dan naga emas ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul,
menyelimuti Wei Hong saat mereka bertepuk tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Naga-naga emas yang tak terhitung jumlahnya meraung tanpa henti, dan dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, mereka telah mengepung Wei Hong. Di bawah tatapan ngeri kerumunan, seolah-olah sebuah ledakan dahsyat menyebar ke segala arah. Engah, sesosok tubuh yang berantakan terlempar keluar. Tubuh Wei Hong dipenuhi bekas cakaran naga. Ia muntah darah tanpa henti, dan napasnya sangat lemah. Ia menghantam cincin itu dengan keras, menghancurkannya berkeping-keping. Wei Hong. Ketika beberapa manusia kuat melihat bahwa Wei Hong lah yang terpental, wajah mereka berubah drastis dan mereka berbicara dengan suara kehilangan. Haha, sudah kubilang Wei Hong tidak mungkin menjadi lawannya. Benar sekali, Tuan Long tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Wei Hong pasti sudah hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Haha, itu omong kosong. Para petinggi klan Ibel berdiskusi dengan cepat, dan pada saat itu, sebilah pedang panjang putih muncul di tangan kanan Long Xing, dan ia menebas langsung ke arah Wei Hong. Ribuan cahaya pedang menyelimuti Wei Hong yang terbaring di tanah, dan ia tersenyum dingin sudah berakhir. Ledakan, cincin itu terpotong menjadi 2, tetapi segera setelah itu, wajah Long Xing berubah drastis. Para jenius ras manusia dan para jenius ras Ibel akan bertarung di kota Luantian. Berita tersebut menyebar ke seluruh kuburan massal dalam waktu kurang dari setengah hari. Banyak prajurit yang masih menjelajahi dan mencari harta karun bergegas ke kota Luantian tanpa henti. Apa Wei Hong, yang membasmi keturunan Raja Ibel Peng, masih hidup? Benar sekali, hehe, dan dialah yang akan bertarung hidup mati dengan Long Xing kali ini. Benarkah hebat sekali, orang pembawa sial, Long Xing terlalu arogan dan mendominasi. Aku sungguh berharap salah satu ras manusia kita bisa bangga dan mengalahkan Long Xing secara langsung. Sulit untuk mengatakannya, Long Xing sudah mencapai level pertama Sein, dan Wei Hong baru di level ke-9 Lord. Kau benar, secara keseluruhan, kultivasi Long Xing sedikit lebih tinggi, jadi dia jelas lebih unggul. Di kota Luantian, di bar-bar, penginapan, jalanan, dan gang-gang, semua orang dengan antusias mendiskusikan pertarungan hidup mati antara Wei Hong dan Long Xing. Jelas, beberapa orang tidak menaruh harapan terlalu tinggi pada Wei Hong. Lagi pula, kekuatan Long Xing terlalu mengerikan, dan Wei Hong masih terlalu lemah. Wei Hong, kau tidak akan melawanku sampai mati, ada apa-apa kau takut melawanku. Di alun-alun kota Luantian, Long Xing berdiri di atas panggung dengan sedikit kesombongan di matanya. Ia berbicara dengan ringan. Meskipun suaranya tenang, suaranya menyebar ke seluruh kota Luantian. Jangan terlalu ingin mati. Jangan khawatir, aku akan memuaskanmu. Pada saat ini, suara Wei Hong yang agak malas terdengar, dan kemudian, tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Long Xing merasa ditipu oleh Wei Hong, dan tentu saja ia mengira Wei Hong ketakutan. Sosoknya melesat dalam sekejap, dan ia berlari menuju sumber suara Wei Hong, sebuah penginapan tak jauh dari sana. Ada apa-apa Wei Hong takut bertarung, kenapa dia memilih untuk tidak bertarung? Hehe, kalau kamu kenal Wei Hong, kamu pasti tahu kenapa dia tidak berani bertarung, mungkin ini juga keahliannya. Haha, kamu benar. Kalau ada yang bilang takut, mungkin aku akan percaya, kecuali Wei Hong. Itu mustahil. Semua orang membicarakannya, jelas tidak menyangka Wei Hong akan berhenti bertarung untuk sementara waktu. Namun, beberapa orang yang mengenal Wei Hong dengan baik merasa sangat tenang, karena mereka terlalu percaya pada Wei Hong. Desir, Long Xing muncul di depan sebuah penginapan dan berteriak dingin, Wei Hong, keluarlah. Terdengar teriakan keras, dan seluruh tanah bergemuruh. Namun, setelah penginapan berguncang beberapa kali, tak ada suara lagi, dan suasana terasa sangat sunyi. Apa yang terjadi di sini? Beberapa prajurit di kejauhan melihat situasi di depan mereka dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Hehe, teruskan menonton. Pasti ada sesuatu yang menarik untuk ditonton selanjutnya. Ya, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Long Xing. Ketika beberapa orang sedang berdiskusi, raut wajah Long Xing yang garang tiba-tiba muncul, dan dia berteriak dengan keras, karena kau tidak mau keluar, maka aku akan memaksamu keluar. Ledakan. Sambil berteriak keras, Long Xing menamparkan penginapan itu dengan kedua tangannya. Penginapan yang tampak kokoh itu langsung rata dengan tanah, dan satu persatu orang berlarian keluar dengan panik. Semua orang marah tetapi tidak berani bersuara. Lagi pula, kultivasi Long Xing terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin mereka yang berada di bawah level Sein berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka, namun, di antara mereka,
hanya terdengar suara yang sedikit mengejek karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Sambil berbicara, Wei Hong melangkah maju. Ruang di sekitarnya terdistorsi seperti badai. Beberapa orang langsung terdorong mundur. Namun, Long Xing menatap Wei Hong tanpa mengubah ekspresinya. Ayo pergi, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Wei Hong menatap dingin ke arah Long Xing di depannya, mencibir, dengan ejekan terpancar di matanya, dan berlari lurus ke depan. Mendengus. Long Xing mendengus dingin dan mengikuti dari dekat. Desir, desir. Sesaat kemudian, Wei Hong dan Long Xing, satu di depan dan satu di belakang, tiba di arena di alun-alun. Menatap Wei Hong di depannya, Long Xing menunjukkan ekspresi jijik di sudut mulutnya. Kukira kau mau jadi pengecut dan sampah apapun yang terjadi. Aku benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya rasa superioritasmu. Wei Hong menatap Long Xing di depannya, menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan sedikit kebingungan dan cibiran. Ekspresinya juga tampak sangat acuh tak acuh, dan ia berkata dengan ringan. Haha, bagus sekali. Di bawah, di antara umat manusia, semua orang tertawa dan berkata lega. Wei Hong memang arogan, tapi dia memang memberi semangat. Benar sekali, Long Xing orang pembawa sial itu sombong sekali, meremehkan kita manusia. Kali ini, saatnya dia berubah. Haha, benar juga, benar juga. Aku ingin tahu apakah dia masih punya rasa superioritas kalau kalah lagi. Semua orang tampak antusias dan berbicara dengan cepat. Saat itu, Wei Hong di atas ring sudah mulai bertarung dengan Long Xing. Pertarungan antara keduanya membuat wajah semua orang berubah drastis. Ledakan, ledakan, ledakan. Long Xing lebih mudah dihadapi, karena ia sendiri sudah berada di level pertama Sein, dan setiap gerakannya mampu menarik kekuatan langit. Tak seorang pun terkejut dengan kekuatan Wei Hong. Yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah Wei Hong. Meskipun Wei Hong telah mencapai terobosan, kultivasinya baru berada di tingkat ke-9 tingkat raja. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Wei Hong saat ini lebih lemah daripada Long Xing. Wei Hong sama terkejutnya dengan yang lain. Apakah ini kekuatan seorang suci? Wei Hong bergumam, lalu tertawa terbahak-bahak. Oke, bagus sekali, ayo kita lakukan lagi. Wei Hong tertawa terbahak-bahak, tampak sangat segar. Pertarungan dengan Long Xing hampir membuat seluruh energi Wei Hong yang tersisa berputar berulang kali, dan dilunakkan bersama oleh Wei Hong dan menyerang Long Xing. Engah! Di tengah pertarungan sengit itu, seteguk darah menyembur keluar, dan semua orang mendongak dan mendapati Long Xing lah yang terhempas dan terus-menerus muntah. Melihat pemandangan ini, mata Long Xing menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Long Xing berkata dengan suara lirih, lalu, raut wajahnya yang garang menjadi semakin intens. Menatap Wei Hong, Long Xing meraung Walker tak terbatas. Dengan teriakan pelan, tangan Long Xing dengan cepat membentuk segel kompleks satu demi satu. Ia menyatukan kedua tangannya, dan hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, energi emas diam-diam mengembun di tubuh Long Xing satu demi satu. Di belakang Long Xing, ada cahaya redup seolah-olah Sang Buddha sedang bersinar. Ia menepuk pelan tubuh Wei Hong dengan kedua tangannya. Energi mengerikan itu menyebabkan seluruh langit runtuh. Melihat energi ini, Wei Hong tidak bereaksi sama sekali, bahkan tidak terpikir untuk mundur. Sebaliknya, ia menebas ke bawah dengan ekspresi yang sangat tenang. Bercampur dengan kekuatan 5 elemen, cahaya pedang yang mengerikan itu terbentuk oleh lingkaran cahaya yang terkondensasi dari satu demi satu niat pedang, dan bertabrakan dengan suara dentuman keras. Engah, engah, engah. Bentrokan hebat yang berulang kali terjadi memaksa para penonton untuk segera mundur. Pertarungan antara kedua belah pihak terlalu abnormal, yang membuat semua prajurit merasa sangat ketakutan. Wei Hong, apakah ini tingkat ke-9 dari tingkat raja? Aku khawatir dia sudah mencapai tingkat suci. Benar sekali. Aku sungguh tidak menyangka orang seperti itu akan muncul di antara umat manusia. Bagaimanapun, kali ini, kekuatan Wei Hong membuat orang-orang merasa sangat frustrasi. Jangan lupa betapa tuanya Wei Hong. Beberapa orang memandang Wei Hong yang sedang bertarung di langit dan memulai diskusi sengit. Belum lagi ras manusia, ras ibel berpikir bahwa ini hanyalah pertarungan yang sangat mudah, atau bahkan pertarungan sepihak. Namun, mereka tidak pernah menyangka keduanya akan bertarung seperti ini. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, Long Xing jelas tak bisa lagi melambat. Dengan raungan, naga-naga emas muncul di sekelilingnya satu demi satu. Ribuan naga emas muncul dari tanah, dan setiap naga emas memancarkan aura tak berujung, langsung menyelimuti Wei Hong. Sudah kubilang sebelumnya bahwa umat manusia hanyalah sampah,
tindakan ini akan mengakhirinya. Menatap Wei Hong dengan dingin, Long Xing menatap Wei Hong dengan tatapan membasmi di matanya. Ia menepukkan telapak tangannya pelan, dan naga emas ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyelimuti Wei Hong saat mereka bertepuk tangan. Ledakan, 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 naga-naga emas yang tak terhitung jumlahnya meraung tanpa henti, dan dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, mereka telah mengepung Wei Hong. Di bawah tatapan ngeri kerumunan, seolah-olah sebuah ledakan dahsyat menyebar ke segala arah. Engah, sesosok tubuh yang berantakan terlempar keluar. Tubuh Wei Hong dipenuhi bekas cakaran naga. Ia muntah darah tanpa henti, dan napasnya sangat lemah. Ia menghantam cincin itu dengan keras, menghancurkannya berkeping-keping. Wei Hong. Ketika beberapa manusia kuat melihat bahwa Wei Hong lah yang terpental, wajah mereka berubah drastis dan mereka berbicara dengan suara kehilangan. Haha, sudah kubilang Wei Hong tidak mungkin menjadi lawannya. Benar sekali, Tuan Long tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Wei Hong pasti sudah hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Haha, itu omong kosong. Para petinggi klan Ibel berdiskusi dengan cepat, dan pada saat itu, sebilah pedang panjang putih muncul di tangan kanan Long Xing, dan ia menebas langsung ke arah Wei Hong. Ribuan cahaya pedang menyelimuti Wei Hong yang terbaring di tanah, dan ia tersenyum dingin sudah berakhir. Ledakan, cincin itu terpotong menjadi 2, tetapi segera setelah itu, wajah Long Xing berubah drastis. Apakah ada guru muda lain yang ingin bertarung denganku, Wei Hong? Wei Hong menggenggam erat pisau panjang itu di tangan kanannya, matanya memancarkan niat membasmi yang dingin, dan dia menyapu tubuh banyak monster dan berkata dengan ringan. Kata-kata yang mendominasi itu terdengar sangat arogan. Namun, tak satu pun dari sekian banyak orang kuat dari klan Ibel berani maju untuk menjawab. Long Xing adalah yang terkuat di antara mereka, dan sekarang, bahkan Long Xing pun dibasmi oleh Wei Hong. Bagaimana mungkin mereka berani bertindak? Apa tidak ada yang mengambil tindakan? Setelah puluhan kali menarik napas, Wei Hong melihat sekelilingnya dan melihat tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan apapun, ia pun tak dapat menahan diri untuk berkata dengan sedikit terkejut. Ekspresi Wei Hong memang tidak palsu. Ia tak pernah menyangka begitu banyak monster kuat mampu bertahan dan tidak bertindak. Namun, Wei Hong tidak tahu tentang pengaruh Long Xing terhadap generasi monster yang lebih muda. Ras manusia itu perkasa. Ras manusia itu perkasa. Wajah para Ibel menjadi sangat buruk rupa, tetapi mereka tidak berani berdiri. Pada saat itu, sebuah suara yang agak keras terdengar. Para manusia kuat yang hadir bisa dikatakan telah bertahan terlalu lama, dan pada saat itu, mereka akhirnya berteriak keras. Perkuat ras manusia kita. Suara itu bergema di langit. Banyak manusia perkasa menatap wajah Wei Hong yang masih muda dengan ekspresi kagum dan hormat. Pada saat ini, sosok Wei Hong tiba-tiba bergerak. Desir. Ia melangkah maju 100 meter dan menghentikan beberapa orang. Menatap lelaki tua berpakaian ungu di depannya, mata Wei Hong berkilat sinis. Apa kau masih berencana pergi? Orang-orang di depannya adalah anggota klan Raja Ibel Peng yang mengejar Wei Hong. Melihat ekspresi tak terduga dari lelaki tua berjubah ungu itu, Wei Hong mencibir guk-guk tua, bukankah kau cukup kuat? Wei Hong, apa kau benar-benar ingin menjadi musuh klan Raja Ibel Pengku? Pria tua berjubah ungu itu dipermalukan oleh Wei Hong, raut wajahnya berubah sangat marah, lalu ia meraung keras. Engah. Wei Hong tidak berkata apa-apa, melainkan melangkah maju dan meninju dengan tangan kanannya. Angin kencang yang tak berujung bertiup, dan lelaki tua berjubah ungu itu bahkan tak sempat bereaksi sebelum ia terlempar oleh pukulan Wei Hong, muntah darah. Retakan. Tepat saat lelaki tua berjubah ungu itu jatuh tersungkur ke tanah, Wei Hong sudah berada di depannya. Ia menginjak dada lelaki tua berjubah ungu itu dengan kaki kanannya, mematahkan beberapa tulang rusuknya. Raungan terdengar dari mulut lelaki tua berjubah ungu itu. Wah, kau cari mati. Beberapa orang yang tersisa ingin bergegas keluar, tetapi Wei Hong dengan mudah membasmi mereka dengan sendewa ringan. Menatap pria tua berjubah ungu di depannya, mata Wei Hong berkilat dingin dan penuh niat membasmi. Anda bisa meninggal dengan tenang. Setelah selesai berbicara, Wei Hong melangkah turun dengan kakinya, dan kepalanya hancur berkeping-keping. Pria tua berjubah ungu itu dengan mudah dibasmi oleh Wei Hong. Banyak orang kuat yang menyaksikan, baik manusia maupun Ibel, sangat terkejut saat ini. Ini terlalu gila. Mungkinkah hanya dia yang ingin menjadi musuh seluruh ras Ibel kita? Klan Naga dan klan Bifang dari alam roh binatang, dan sekarang membasmi semua orang dari klan Ibel Peng, ini bukan hanya tamparan di wajah, tetapi perseteruan hidup dan mati yang lengkap.
Silakan saja. Kita lihat bagaimana reaksinya selanjutnya. Beberapa ibel yang kuat menatap Wei Hong dengan dingin dan berbicara dengan suara rendah. Para petinggi umat manusia memandang Wei Hong dengan cemas. Namun, Wei Hong mengabaikan mereka dan segera menghilang tanpa menyapa siapapun. Apa maksud Wei Hong? Dia benar-benar baru saja pergi. Ya, mungkinkah dia merasakan bahayanya? Bagaimanapun, jika ras ibel berani mengirimkan orang kuat dari generasi muda, maka dengan kekuatan Wei Hong, dia pasti tak kenal takut. Namun, jika mereka berani mengirimkan orang kuat dari generasi tua, hehe, apa menurutmu beberapa orang hebat yang tersisa dari ras manusia kita akan tinggal diam? Wei Hong tak lagi bisa mendengar percakapan para prajurit manusia. Ketika ia muncul kembali, ia telah tiba di depan sebuah makam. Dari makam yang diselimuti kimayat yang tak berujung, jeritan memilukan sesekali terdengar. Hehe, Wei Hong, dengan kekuatanmu saat ini, kau pasti bisa membasmi Raja Mayat ini. Saat itu, haha, kau bahkan bisa langsung mencapai tingkat setengah langkah suci. Seber terkekeh, terbang keluar dan berbicara keras kepada Wei Hong. Ya, Wei Hong tampak sangat tenang, ia tidak banyak bicara, hanya duduk bersila. Setengah jam kemudian, Wei Hong menyempurnakan beberapa bom peledak langit, lalu ia menghela napas lega. Luka Wei Wuming di mutiara Pluto sebagian besar telah pulih, tetapi ia masih diberi nutrisi oleh pembuluh darah spiritual dan bunga spiritual. Awalnya, Wei Hong tidak ingin meninggalkan kota Luantian secepat ini, tetapi dengan kekuatan Wei Hong saat ini, ia masih jauh tertinggal dari orang kuat lainnya. Ia tidak percaya bahwa orang kuat berikutnya dari klan Ibel yang akan datang tidak akan berada di atas tingkat pertama Sein. Justru karena itulah Wei Hong perlu segera meningkatkan kekuatannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wei Hong langsung menerjang kabut tebal. Kabut yang tak berujung itu sama sekali tidak menghalangi pandangan Wei Hong. Tubuh jiwa yang terkondensasi itu langsung dipanggil keluar oleh Wei Hong. Wei Hong menyadari semua situasi di sekitarnya. Ternyata, kuburan besar ini sebenarnya adalah sebuah istana. Di tanah, kerangka-kerangka melayang di tengah kabut tebal. Tulang-tulang putih itu berjajar membentuk tangga. Dalam kegelapan, terdapat beberapa jiwa cerdas, yang dengan mudah ditangkap oleh Wei Hong dan dimasukkan ke dalam mutiara Pluto. Wei Hong melangkah selangkah demi selangkah tanpa reaksi apapun. Suara jeritan itu semakin dekat, seolah-olah ia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Istana besar ini dipenuhi aura kematian dan korosi. Ternyata Wei Hong tidak takut akan hal ini, jika tidak, bahkan dengan tingkat kultivasi Sein setengah langkah, ia tidak akan berani melangkah keluar dengan mudah. Tak heran Raja Mayat berani begitu berani. Wei Hong sangat cepat dan tiba di aula utama dalam sekejap. Melihat situasi tersebut, ekspresi Wei Hong menjadi sangat muram. Di bawah aula, puluhan pria dan wanita terbuka sedang berhubungan S*K, tetapi darah dan esensi mereka diserap oleh Raja Mayat yang melayang di udara. Setiap kali darah diserap, Raja Mayat menjerit keras. Namun, luka-luka Raja Mayat membaik dengan cepat. Kultivasi manusia di darat juga tidak lemah. Sayangnya, mereka terjebak dalam perangkap Raja Mayat. Memikirkan hal ini, Wei Hong melangkah maju dan meninju langsung ke arah Raja Mayat. Siapa? Hampir pada saat Wei Hong bergerak, Raja Mayat sudah menyadarinya, kilatan dingin melintas di matanya, dan ia berteriak dengan keras. Beberapa prajurit manusia yang tersisa di seluruh aula hancur total oleh suaranya. Gumpalan kabut darah diserap oleh Raja Mayat. Di tengah kabut tebal, Raja Mayat melangkah keluar. Dibandingkan sebelumnya, Raja Mayat kali ini tampak seperti seorang prajurit muda, dengan wajah sehalus batu giok. Menatap Wei Hong, matanya memancarkan kegembiraan dan kegembiraan. Itu kamu. Melihat Wei Hong di depannya, Raja Mayat sangat gembira. Setelah beberapa hari penyembuhan, kultivasinya telah sedikit pulih, dan sekarang Wei Hong dikirim tepat di depannya. Tahukah Anda, bagi Raja Mayat, ia selalu menantikan untuk melahap Wei Hong. Bukan karena alasan lain, melainkan karena Wei Hong telah menyerap sebagian besar ki mayat di seluruh kuburan. Dengan mata berkilat gembira, Raja Mayat menatap Wei Hong lekat-lekat dan tak kuasa menahan diri untuk meraung keras ke langit. Haha, nak, karena kamu sudah di sini, berarti kamu tidak perlu pergi. Sembari berbicara, Raja Mayat melangkah maju. Matahari dan bulan hancur berkeping-keping, dan kabut pun menghilang. Seluruh ruang terasa sedikit bergejolak, seolah-olah bergetar oleh suara Raja Mayat. Jiwa-jiwa samar di sekitarnya juga dipadatkan oleh Raja Mayat. Ledakan, ia perlahan mengangkat tangan kanannya yang agak kering dan meraih Wei Hong. Menghadapi serangan Raja Mayat, Wei Hong menyeringai di sudut mulutnya. Ia berteriak pelan,
dan tangan kanannya langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit, menggenggam tangan kanan Raja Mayat. Retakan, terdengar suara tulang patah yang jelas, lalu, disertai jeritan memilukan, sebuah lengan tiba-tiba muncul di tangan kanan Wei Hong. Ternyata, hanya dengan satu serangan sederhana, Wei Hong telah melumpuhkan lengan kanan Raja Mayat tersebut. Bagaimana mungkin kamu bisa membaik secepat itu? Raja Mayat sangat ketakutan dan menatap Wei Hong dan berbicara dengan suara putus asa. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong mengabaikan kata-kata Raja Mayat, tetapi melangkah maju. Ekspresinya menjadi sangat ganas, dan serangannya bagaikan gelombang pasang yang dahsyat menuju Raja Mayat. Sebelumnya, Wei Hong yang dikejar oleh Raja Mayat akhirnya berhasil mengendalikan amarahnya saat ini. Engah, Raja Mayat memuntahkan seteguk gas mayat, dan gas mayat yang tak berujung itu tampaknya dicurahkan oleh Raja Mayat. Itu sangat mengerikan, dan Raja Mayat juga merasa sedikit takut, menatap Wei Hong seolah-olah dia tidak mengenalnya. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Raja Mayat meraung kebingungan di dalam hatinya, namun, ia tak berdaya dan hanya bisa terus-menerus dipukul Wei Hong secara pasif. Akhirnya, dengan raungan enggan dari Raja Mayat, Wei Hong langsung menghajarnya hingga mati. Kamu mau lari kemana? Melihat tubuh jiwa kecil yang jatuh dari tubuh Raja Mayat dan ingin berbalik dan pergi, Wei Hong tersenyum dingin, menarik ringan dengan kedua tangan, dan langsung meraih tubuh jiwa di tangannya. Nak, kau tahu siapa aku kalau aku tidak terluka parah sekarang? Bagaimana kau bisa jadi lawanku kalau tubuh asliku ada di sini? Kau pasti akan mati. Sekarang, lepaskan aku segera, dan kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Yang terdengar hanyalah raungan Raja Mayat yang berulang-ulang, tetapi ada sedikit ketakutan dalam kata-katanya. Tubuh aslinya tidak mungkin datang ke sini sekarang, kalau tidak, dia tidak akan mengancam Wei Hong seperti ini. Kau masih berani mengancamku sekarang. Ada sedikit niat membasmi di mata Wei Hong, dan seberkas api menyembur dari tangan kanannya. Api yang berkobar itu langsung menyiksa Raja Mayat, membuat energi sejati Raja Mayat terasa semakin menyakitkan, dan energi sejatinya pun terserap oleh Wei Hong. Nak, lepaskan aku. Asal kau melepaskanku, aku akan memberimu harta. Melihat Wei Hong, Raja Mayat tidak lagi berani bersikap keras dan memohon belas kasihan dengan keras. Wei Hong diam-diam mencibir mendengar kata-kata Raja Mayat, tetapi ia tidak bersuara. Sebaliknya, ia menunjukkan sedikit ketertarikan dan bertanya dengan tenang, kekayaan apa aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Aku hanya ingin tahu apa yang tersembunyi di kuburan massal ini, mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini. Mendengar pertanyaan Wei Hong, mata Raja Mayat sedikit berubah, lalu ia cepat-cepat berkata ini adalah medan perang peninggalan zaman kuno. Lagi pula, aku kebetulan lewat di sini hari ini dan merasa tempat ini sangat berguna bagi klan mayat kita, jadi aku menanam benih, dan beginilah caraku mendapatkan klon ini. Di mana tubuh aslimu? Wei Hong tiba-tiba bertanya. Tubuh asliku sekarang sedang bertarung dengan yang lain, dan langit tempatmu berada sekarang sudah diblokir oleh seseorang. Kalau tidak, apa kau pikir aku tidak mau masuk? Raja Mayat mendengus dingin dan berkata. Apa katamu? Ekspresi Wei Hong tiba-tiba berubah dan dia berbicara dengan suara bingung. Haha, tahukah kau banyak pesawat di bawah langitmu telah lama diblokir oleh seseorang. Kau hanya bisa menembus level Sein, dan level Sein hanyalah seorang prajurit biasa di luar sana. Raja Mayat melihat ekspresi Wei Hong dan tertawa. Wei Hong sangat terkejut. Berita ini membuatnya bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Menatap Wei Hong, Raja Mayat mencibir dan berkata, tubuh asliku telah mencapai alam Yuantian. Namun, di sini, selama ribuan tahun, aku masih berlatih di tingkat Sein. Apakah menurutmu ini normal? Alam Yuantian. Ini pertama kalinya Wei Hong mendengar hal ini, dan ia tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Ia selalu percaya bahwa tujuan akhir seorang pendekar adalah mencapai tingkat martial Sein, dan baru setelah itu seseorang dapat menembus kehampaan. Ia belum pernah memahami alam di atas itu. Hei, nak, apa kau pikir setelah mencapai level Sein, kau bisa menembus kehampaan? Kau salah. Kau benar-benar tertindas sekarang. Bahkan jika kau berhasil menembusnya, kau akan langsung terbasmi. Raja Mayat terkekeh dan berbicara dengan keras. Apa tingkat kultivasi di alam Yuantian? Wei Hong mengabaikan ejekan Raja Mayat dan tiba-tiba bertanya. Alam Yuantian. Ketika Raja Mayat selesai berbicara, sedikit sarkasme muncul di sudut mulutnya, dan kecepatan jiwanya mencapai ekstrim, bergegas menuju alis Wei Hong. Wei Hong, hati-hati. Ekspresi Seber juga berubah drastis.
Ia melesat keluar dari pikiran Wei Hong dan ingin langsung memblokir jiwa Raja Mayat. Namun, sayangnya, ia sama sekali tidak bisa memblokir serangan jiwa itu. Di bawah tatapan Wei Hong yang ketakutan, ia terkejut dan jiwa itu langsung menyerbu ke dalam pikiran Wei Hong. 1170